Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviana Intan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai analisis dan perancangan sistem informasi penjualan pada toko buku Harmoni. Di sini pada bagian bab pertama terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah sistem ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana toko buku tersebut beroperasi saat ini, masalah yang mungkin muncul, serta peluang untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan toko. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan bisnis, analisis proses, dan pemetaan sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi sehari-hari toko buku tersebut. Di sini juga terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, persaingan dengan toko online, penurunan minat baca, manajemen inventaris, harga kompetitif, pengelolaan ruang dan layout toko, kepuasan pelanggan, dan promosi dan pemasaran, dan yang terakhir itu terdapat sumber daya manusia. Rumusan masalahnya itu bagaimana analisis sistem penjualan pada toko buku. Tujuannya di sini yang pertama, untuk mengetahui teknologi yang dapat digunakan dalam kinerja toko buku. Yang kedua, untuk mengetahui tentang pemilihan buku, strategi penetapan harga, promosi, dan layanan pelanggan. Yang ketiga, untuk mengetahui daya saing toko di era digital. Pada bagian bab 2, metodologi penelitian, di sini terdapat tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian itu di sini Jalan Raya Ki Haji Abdul Hadi nomor 38 Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Waktunya pada tanggal 21 Maret 2024. Pukul 11 siang lewat 36 waktu Indonesia Barat. Di sini terdapat teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Pada bagian bab 3 ini terdapat urutan prosedur sistem berjalan. Yang pertama, customer datang ke toko buku setelah tiba cari buku yang akan dibeli. Bisa mencari buku tersebut sendiri atau bertanya kepada petugas toko buku untuk membantu menemukannya. Yang kedua, setelah menemukan buku yang diinginkan, pelanggan dapat membandingkan harga buku yang diinginkan di beberapa toko jika ingin mendapat harga terbaik. Yang ketiga, jika sudah menentukan buku yang akan dibeli, bawa buku tersebut ke kasir untuk membayar. Customer langsung membayar dengan uang tunai. Yang terakhir, setelah melakukan pembayaran, pastikan Anda menerima bukti pembelian seperti struk dan kwitansi sebagai bukti pembelian Anda. Di sini juga terdapat analisis spesies. Terdapat yang pertama, performance atau analisis kinerja. Sistem barunya, pada sistem online, pelanggan dapat dengan mudah membeli dan memilih toko yang akan dibeli tanpa harus datang ke lokasi penjualan buku tersebut. Tetapi di toko buku ini belum memiliki sistem terbaru, sehingga pelanggan tetap harus datang ke tempat toko buku secara langsung untuk membeli buku. Sistem lamanya, penjualan buku masih dengan sistem manual, sehingga pelanggan harus datang ke lokasi penjualan buku untuk membeli buku yang akan dibeli. Yang kedua, di sini terdapat informasi atau analisis informasi. Sistem barunya, dengan sistem baru pelanggan dengan cepat dan mudah mengakses informasi mengenai toko buku, dapat memanfaatkan internet untuk mencari informasi mengenai buku yang akan dibeli, tetapi toko buku ini belum mengakses informasi dengan internet. Sistem lamanya, informasi tentang buku ini masih secara manual. Setiap pelanggan yang ingin mengetahui jenis buku lama atau terbaru harus datang langsung ke toko tersebut. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi ini pada sistem barunya lebih hemat karena pelanggan tidak perlu mengeluarkan uang ongkos datang ke toko buku ini, terutama yang berlokasi cukup jauh. Tetapi di toko buku ini tetap bagi pelanggan harus datang secara langsung ya. Karena sistem lamanya itu pelanggan harus tetap datang jika ingin membeli buku, sehingga harus menyiapkan uang ongkos untuk datang ke toko buku tersebut. Yang keempat, itu terdapat kontrol atau analisis keamanan atau security. Sistem barunya itu, dengan sistem ini, keamanan mudah dikontrol, mudah diperhatikan ketika terjadi tindak kecurangan apapun.
Tetapi pada penjualan toko buku ini masih secara manual, sehingga dapat terjadi hal-hal tersebut. Sistem lamanya, keamanan pada toko penjualan buku kurang dapat dikontrol dengan baik, sehingga hal yang tidak diinginkan bisa terjadi kapan saja dan dengan mudah. Yang kelima, ada efisiensi atau analisis efisiensi. Dengan menggunakan sistem online dapat mempermudah bagi pelanggan lebih efisien, tidak membuang waktu dan lebih hemat. Tetapi di toko buku ini masih menggunakan sistem manual sehingga bisa memakan waktu, kurang hemat dan kurang efisien. Sistem lamanya di sini dengan menggunakan sistem manual lebih banyak membuang waktu dan biaya. Terbatasnya jarak perjalanan ke toko buku ini sehingga tidak efisiensi dan tidak efektif. Yang kelimanya di sini ada servis sistem baru. Pelayanan dalam toko buku secara online lebih cepat dalam menghadapi customer. Tetapi toko buku ini masih menggunakan sistem manual sehingga kurang cepat dan tidak konsisten. Sistem manual ini kurang menghasilkan informasi mengenai jenis buku yang kurang akurat dan tidak konsisten. Di sini terdapat rancangan input. Rancangan inputnya di sini from data barang. From data barang ini tuh menginput data barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, kode jenis barang, harga beli, harga jual stok. Di sini juga terdapat ada data from data transaksi pembelian. Data from data transaksi pembelian ini tuh menginput transaksi pembelian, ada nomor pembelian, tanggal pembelian, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, harga jual, stok, dan jumlah dan subtotal. Dan di sini ada from data transaksi penjualan. Data transaksi penjualan ini terdiri dari nomor penjualan, tanggal penjualan, kode barang, nama barang, harga jual, stok, jumlah, dan subtotal. Nah, di sini rancangan outputnya itu yang pertama laporan data barang. Laporan data barang ini terdiri dari kode barang, nama barang, kode jenis, kode barang, harga jual, dan stok. Terus selanjutnya di sini ada laporan data penjualan. Laporan data penjualan ini tuh terdiri dari nomor penjualan, tanggal penjualan, kode barang, jumlah, dan subtotal. Selanjutnya laporan data return pembelian. Di sini itu terdiri dari nomor return, tanggal return, nama supplier, kode barang, jumlah, dan keterangan. Nah, di sini ada rancangan prosesnya. Nah, selanjutnya di sini ada rancangan database produk penjualan pada toko buku. Selanjutnya di sini ada rancangan menu atau dekomposisi fungsi. Dekomposisi fungsi ini adalah alat yang berharga untuk memahami dan mengelola operasi toko buku dengan mengidentifikasi dengan jelas semua fungsi dan subfungsi. Toko buku dapat memastikan bahwa semua aspek operasinya tercakup dan berjalan dengan lancar. Posisi fungsinya di sini ada pendaftaran, ada input data barang, ada input data distributor, ada input data karyawan, transaksi pembelian, transaksi penjualan, stok barang, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan barang, dan laporan stoknya di sini. Selanjutnya di sini ada rancangan jaringan atau arsitektur sistem. Arsitektur sistem yang umum yang digunakan pada toko buku ini tuh ada beberapa komponen. Yang pertama ada jaringan lokal LAN menghubungi, dan di sini ada service, ada firewall, terus ada router, terus ada access point, terus ada sistem point of sale, terus di sini ada perangkat lunak manajemen inventaris, sistem keamanan, sistem manajemen pelanggan. Di sini selanjutnya terdapat rancangan hardware ya. Jadi rancangan hardware ini ada komputer point of sale-nya. Ini adalah komputer yang digunakan untuk memproses penjualan dan mencetak inventaris. Biasanya dilengkapi dengan layar sentuh, pemindahan barcode, dan printer tanda terima. Nah, di sini ada pemindai barcode-nya, di sini bisa lihat. Ini digunakan untuk memindai barcode pada buku dan produk lain untuk mencatat penjualan.
Selanjutnya ada printer tanda terima. Ini digunakan untuk mencetak tanda terima untuk pelanggan. Dan terakhir ada kasir. Ini digunakan untuk menyimpan uang tunai dan cek. Kasir harus aman dan harus diakses dengan mudah oleh kasir. Nah, selanjutnya di sini ada rancangan software. Rancangan software ini ada yang pertama, Seed Retail Life. Software ini digunakan untuk fitur dasar seperti mencatat penjualan, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan. Ini cocok untuk toko buku kecil yang baru memulai juga. Dan selanjutnya ada Zahir Accounting. Software ini memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan Seed Retail Life, termasuk akuntansi, perpajakan, dan penggajian. Cocok untuk toko buku yang lebih besar atau yang ingin mengelola keuangan secara lebih kompleks. Terus di sini selanjutnya ada Mokapos. Software ini menawarkan berbagai fitur canggih seperti sistem kasir online, manajemen pelanggan, dan analisis penjualan. Cocok untuk toko buku yang ingin meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Di sini selanjutnya ada software Pawon. Software ini memiliki fitur yang mirip dengan Mokapos dengan harga yang lebih terjangkau. Cocok untuk toko buku yang ingin mendapatkan fitur kasir online dan manajemen pelanggan dengan harga yang lebih murah. Nah, yang terakhir di sini ada buku Tansi. Buku Tansi ini seperti mengelola stok buku, sistem poin pelanggan, dan pembuatan promosi. Jadi cocok untuk toko buku yang ingin meningkatkan layanan pelanggan dan menarik lebih banyak pembeli. Dan di sini ada rancangan user interface. Yang pertama di sini dapat menu dashboard atau menu utama, halaman pembelian, halaman penjual, halaman barang, halaman supplier, halaman laporan, dan halaman pelaporan. Nah, yang berisi tabel, terus ada nomor, ada nama barang, satuan harga barang, item, dan transaksi lain. Selain itu juga disediakan fungsi pencarian barang. Nah, kemudian di sini ada hasil rancangan interface halaman pembelian, data pembelian. Di sini itu berisi tabel nomor, terus ada kode pembelian, kode supplier, nama supplier, jumlah penelitian, toko pembelian, dan aksi. Selain itu juga bisa disediakan fungsi pencarian barang. Nah, kemudian juga di sini ada hasil perancangan interface halaman pembelian dan tambah data pembelian. Di sini itu berisi tentang tabel barang, terus juga berisi nama barang, satuan harga beli, jumlah item, tombol tambah. Berikut juga tabel pembelian dan supplier berisi kode pembelian, tanggal pembelian supplier, dan tombol simpan. Tombol barang berisi nomor nama barang. Satuan harga, jumlah, total, aksi, dan subtotal juga. Nah, di sini juga ada hasil rancangan interface halaman penjualan dan data penjualan. Di sini itu berisi nomor, kode penjualan, tanggal penjualan, item, total penjualan, dan aksi berisi tombol detail. Nah, di sini terdapat juga ada hasil rancangan interface halaman penjualan dan tambah data penjualan. Di sini itu berisi kode barang, nama barang, jumlah item, dan tombol tambah. Berikutnya tambah penjualan berisi kode penjualan, tanggal penjualan, total barang, dan tombol simpan. Tabel barang berisi nomor, nama barang, satuan harga, jumlah, total, aksi, dan subtotal. Terdapat juga data barang berisi nomor kode, nama barang, satuan harga jual, aksi, dengan tombol proses. Nah, di sini menunjukkan ada rancangan interface halaman barang. Halaman barang ini itu tabel nomor, kode, barang, nama barang, satuan harga jual, harga beli, stok, aksi, dengan tombol edit dan tombol hapus. Selain itu juga disediakan fungsi pencarian barang. Nah, terus di sini selanjutnya menunjukkan hasil interface halaman supplier. Halaman supplier ini terdapat nomor, nama, alamat, dan aksi dengan tombol edit dan tombol hapus. Selain itu juga disediakan fungsi pencarian supplier. Nah, di sini gambar selanjutnya tuh ada interface halaman laporan penjualan. Halaman laporan penjualan ini tuh berisi tanggal mulai sampai tanggal selesai dengan tombol
proses dan tombol semua data. Di bawahnya ada tombol cetak. Kemudian nomor, kode penjualan, tanggal penjualan, barang, satuan, jumlah, harga, total. Disediakan juga pilih opsi tampil total. Selanjutnya di sini menentukan rancangan interface halaman laporan pembelian. Laporan pembelian ini tuh terdiri dari tanggal mulai sampai tanggal selesai dengan tombol proses dan tombol semua data. Di bawahnya ada tombol cetak, kemudian nomor kode pembelian, tanggal pembelian, supplier, barang, satuan, jumlah, harga, total. Disediakan juga pilih opsi tampil total. Nah, di sini ada hasil rancangan interface halaman laporan keuntungan berisi tanggal mulai sampai tanggal selesai dengan tombol proses dan tombol semua data. Di bawahnya ada tombol cetak, kemudian nomor, kode penjualan, tanggal penjualan barang, satuan, jumlah, harga beli, harga jual, profil. Disediakan juga pilih opsi tampil total. Di sini kemudian ada yang bagian terakhir. Bagian terakhir itu adalah halaman pengaturan admin, menunjukkan hasil rancangan interface. Halaman pengaturan admin itu terdapat nomor, nama, email, password, foto, aksi dengan tombol edit. Ada rancangan kontrol atau user. Di sini customer, ada terdapat melakukan pemesanan, melihat info data buku dan login. Bagian adminnya mengelola data buku, mengelola berita, mengelola stok buku, informasi data buku, laporan, dan juga login. Pimpinannya itu terdapat login dan juga laporan. Nah, pada bagian keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan perancangan sistem penjualan toko buku. Sistem informasi penjualan toko buku dirancang untuk membantu toko buku dalam mengelola proses penjualan buku secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini dapat membantu toko buku dalam meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi proses penjualan, meningkatkan pengambilan keputusan, perangkat lunak, perangkat keras juga, ada jaringan. Sistem informasi penjualan toko buku juga dapat memberikan banyak manfaat bagi toko buku. Manfaat ini tuh yang pertama meningkatkan akurasi data, yang kedua meningkatkan efisiensi proses penjualan, yang ketiga meningkatkan pengambilan keputusan, yang keempat peningkatan kepuasan pelanggan, yang kelima pengurangan biaya. Jadi sistem informasi penjualan toko buku itu adalah alat yang berharga yang dapat membantu toko buku dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas mereka. Yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.